Pada tahun Jianwen, setelah kematian kaisar pertama, ketika kaisar kedua Jianwen naik tahta pada tahun keempat pemerintahannya, kekacauan di Murim dimulai, khususnya di wilayah Jiangxi, Provinsi Nanchang. Gedung merah ini adalah gedung aliansi seni bela diri Murim. Bendera-bendera aliansi Murim berkibar di sekelilingnya. Gedung ini lumayan tinggi dan tampak kokoh. Seorang pria berdiri di depan kerumunan mengenakan pakaian yang senada dengan gedung tersebut. Di depan khalayak ramai, seorang pria mulai berpidato. Para petinggi hadir untuk mendengar pidatonya. Pria itu adalah ketua aliansi bela diri saat ini, bernama Li Jongbei. Dia mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan rasa terima kasih atas nama Murim. Dia mengatakan bahwa kejahatan harus dihancurkan. Dunia seni bela diri akan damai dan jalan di depan akan bersinar. Ketua aliansi mengatakan bahwa hari ini mereka semua telah berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah Murim untuk menghadapi satu musuh yang kekuatannya tiada tanding. Dia juga mengatakan, jika mereka bersatu, maka mereka akan dapat mengalahkan orang itu. Dia berbicara seolah sangat yakin bahwa mereka pasti akan menang. Dia melanjutkan, meskipun Venom Dragon adalah orang tak tertandingi di dunia Murim, tapi itu akan jadi masa lalu. Karena sekarang dan di masa depan kita akan menjatuhkannya. Setelah pidatonya, semua orang memberinya tepuk tangan yang sangat meriah. Ketua aliansi mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. Itu adalah 3 bendera dengan 3 warna yang berbeda. Pagi ini semua orang akan menerima 3 bendera ini. Bendera ini akan digunakan untuk melancarkan rencana mereka untuk menjebak Venom Dragon, menggiringnya ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Bendera biru berarti racun ringan telah disebarkan di area itu, dan hanya prajurit tingkat kedua yang dapat memasuki area itu. Bendera hijau menunjukkan bahwa di bawah prajurit tingkat pertama tidak boleh mendekati lebih dekat dari 3 meter sampai bendera dikumpulkan. Dengan raut serius, dia mengeluarkan bendera merah sembari berkata, dan bendera yang terakhir, bendera merah, menandakan bahwa racun yang tidak ada obatnya disebar di area tersebut. Bahkan seniman bela diri tingkat tertinggi harus menjauh setidaknya 300 meter. Orang-orang yang hadir terkejut mendengar apa yang dia katakan. Dia meminta agar jika ada yang menghirup racun, mereka harus mengibarkan bendera untuk memperingatkan yang lain. Orang-orang mendengarkannya dengan antusiasme dan sedikit ketakutan. Ketua aliansi menambahkan, jika tidak akan ada hari esok untuk dunia Murim. Pada saat itu, seseorang yang tidak dikenal melemparkan sesuatu, melesat dengan sangat cepat, tepat ke depan ketua aliansi Murim berdiri. Membuatnya sedikit terkejut dan marah. Benda itu terlihat dilempar dengan kuat, menyebabkan angin dan debu lumayan besar, dan batu-batu berserakan. Semua orang dibuat terkejut sekaligus bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Meskipun yang berada di puncak gedung tidak melihat apa itu, Li Jongbei berteriak dengan sangat marah dan bertanya siapa yang berani melemparkan benda ini kepadanya. Dia bertanya lagi, jenis orang sombong seperti apa yang berani melakukan ini? Tiba-tiba, benda itu mengejutkannya saat dia melihatnya. Benda yang dilemparkan ternyata adalah salah satu bendera merah. Itu adalah seorang pria yang berani melemparkan bendera merah ke arahnya. Para tetua melihat dari gedung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang kuat tampaknya telah mengenali siapa pria itu. Pria ini ternyata adalah Venom Dragon itu sendiri. Dia terlihat sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya.
Orang-orang penasaran bertanya-tanya kepada pria itu, apakah dia tahu di mana dia berada sekarang. Dia menjawab dengan heran, tentu saja dia tahu, karena jika tidak, dia tidak akan datang ke sini. Salah satu dari tetua berteriak marah, mengatakan, dasar brengsek. Tapi dia dihentikan oleh pria di belakangnya yang berpikir, untuk sampai ke sini, dia perlu mengatasi benteng keempat dan benteng ketiga. Wajahnya berubah drastis karena ternyata pria ini mampu menembus area di belakangnya. Terlihat di belakang Venom Dragon, ada banyak mayat prajurit. Orang-orang mulai menarik senjata mereka tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Ketua asosiasi melihatnya dengan wajah serius dan percaya diri. Venom Dragon menyadari bahwa mereka tidak bertemu satu sama lain dalam waktu yang lama. Pria itu berdiri dengan anggun di atas atap bangunan yang berlawanan dengan mereka. Sudah jelas dari wajah mereka bahwa mereka sangat marah dan tidak terima dengan kehadirannya. Semua orang juga mulai mengeluarkan senjata mereka untuk membela diri dari musuh yang berbahaya ini. Pada saat ini, Venom Dragon mulai melemaskan lehernya, seolah-olah mempersiapkan diri untuk pertempuran panjang dengan mereka. Semua prajurit menarik senjata mereka untuk menyerangnya. Sekarang Venom Dragon mengambil sehelai daun dan memasukkannya ke mulutnya. Ketua asosiasi juga secara mental mempersiapkan dirinya untuk pertempuran sulit ini. Venom Dragon, dia dikenal sebagai assassin terbaik di dunia seni bela diri. Dia mulai melangkahkan kakinya mendekati mereka. Murim memutuskan untuk mengumpulkan 10.000 seniman bela diri untuk menangkap hanya satu orang. Tetapi Venom Dragon memahami bahwa para prajurit ini berkumpul di sini untuk membunuhnya. Sambil memijat lehernya, dia berkata, karena kalian semua di sini untuk membunuhku. Lalu dia menatap dengan sangat serius melanjutkan, maka tidak seorang pun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup. Dia adalah The Venom Dragon, Legend of Asura, Venom Dragon. Beberapa tahun yang lalu, di malam hari, di sebuah desa, beberapa suara aneh mengganggu warga. Banyak rumah di sekitaran desa yang terletak dekat dengan jurang di pegunungan dengan batu-batu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di rumah misterius ini. Pria ini terbangun oleh sesuatu, dan ketika dia bangun, dia keluar dari kamarnya dengan mata mengantuk. Tubuhnya tertutup bercak-bercak aneh berwarna ungu. Dia melihat sesuatu di rumahnya dan membungkuk untuk melihat lebih dekat. Ternyata itu adalah salah satu lipan besar yang berbahaya dan beracun. Hanya beberapa detik kemudian, dia sudah tergeletak tak sadarkan diri. Di dekat tubuhnya, banyak lipan paling berbahaya mengeluarkan kabut ungu yang menyebar di seluruh desa pada malam hari itu. Kabut itu juga masuk ke salah satu ruangan di mana sebuah keluarga sedang tertidur, yaitu seorang anak laki-laki dan ibunya. Anak laki-laki itu terbangun karena merasa aneh di sekitarnya. Dia mencium bau aneh di ruangan itu. Anak laki-laki itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sana dan mencoba membangunkan ibunya. Tetapi ketika dia melihat wajah ibunya, dia sangat ketakutan. Mulut ibunya berbuih, air mata mengalir dari matanya, dan tubuhnya juga tercakup bercak-bercak berwarna ungu. Ibu itu meminta anaknya untuk segera meninggalkan rumah. Anak laki-laki itu sangat khawatir kepada ibunya dan ingin membantunya dengan cara apapun. Tiba-tiba, wajahnya juga berubah dan matanya terbuka lebih lebar.
Anak laki-laki itu kemudian jatuh dari tempat tidurnya, langsung ke lantai. Keadaannya semakin memburuk setiap detiknya. Ternyata itu adalah jenis racun mematikan. Anak laki-laki itu melihat lipan-lipan ini merayap di tubuhnya, dan kemungkinan lipan-lipan itulah yang mengeluarkan racun mematikan ini. Tiba-tiba, salah satunya mulai merayap cepat ke arah anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang malang itu sangat ketakutan dan mulai berteriak. Lipan itu naik ke tubuhnya dan mendekati wajahnya. Lipan ini berhasil menggigit lehernya, meninggalkan sedikit luka. Membuat anak laki-laki itu berteriak terlihat sangat kesakitan. Dia merasakan racun mematikan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan banyak rasa sakit dan mulai menangis lebih kencang lagi karena hal ini. Anak laki-laki itu meminta tolong kepada ibunya untuk menyelamatkannya. Tetapi ibunya sudah terbaring di tempat tidur tidak bergerak. Ibu mencoba mengangkat kepalanya, tetapi keadaannya sangat buruk dan tubuhnya memucat. Setelah menggigit pria itu, lipan ini juga mulai merayap di wajahnya, melewati mulutnya. Entah mengapa, dia memutuskan untuk menggigit lipan beracun itu sebagai respon. Dia mulai meludahkan potongan-potongan serangga berbahaya itu. Dia melihat ibunya terbaring di tempat tidur dan memandangnya. Anak laki-laki itu menangis histeris dan berteriak meminta lipan itu mengembalikan ibunya. Lipan itu jatuh ke lantai dan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Pada saat itu, kakek yang memiliki rumah di sebelah rumahnya mendengar teriakan mereka dan dengan cepat berlari ke rumah mereka. Ketika dia sampai di sana, dia melihat pria muda itu mengunyah potongan lipan, dan serpihan tubuh serangga itu menghasilkan suara renyah di gusinya. Kakek itu tidak mengerti siapa yang memutuskan untuk melakukan tindakan yang mengerikan ini. Anak itu terus mengunyah potongan tubuh lipan. Kakek mendekatinya dan mengangkat kepalanya, lalu meminta anak itu untuk membuka mulutnya. Dia mengambil beberapa obat dan memberikannya kepada cucunya. Obat itu diperlukan untuk menghilangkan racun mematikan dari tubuhnya. Tiba-tiba, seorang pria di belakangnya tertawa dan berkata, "Sungguh tindakan yang menyia-nyiakan pil obat." Padahal dia sudah memperingatinya dengan keras. Keluarganya meninggal karena sifat keras kepala kakek tua itu. Kakek tua memanggil orang ini Mangryo. Kakek itu mengatakan, "Lembah bunga putih kita mungkin kecil, tapi sekte medis kita sudah ada selama 300 tahun. Apakah kamu pikir kita akan membiarkan diri kita menjadi sasaran sekte racun yang biasanya meracuni orang sampai mati?" Seolah tidak peduli, Mangryo mengangkat bahunya dan berkata, "Itu tidak masalah jika tidak ada yang hidup. Apa yang penting tentang sekte medis atau sekte racun ketika semua orang mati?" Kata-katanya membuat kakek itu marah. Berteriak mengatakan, "Dasar keparat, jika hanya makan untuk hidup. Lalu, apa bedanya hidup seperti babi? Lembah bunga putih kita tidak akan tunduk pada sekte racun." Menghela nafas, Mangryo mengatakan, "Sangat menyebalkan ketika obat dan racun memiliki jenis yang sama. Baiklah, jika itu yang kamu yakini, maka hentikan apa yang kamu lakukan sekarang. Bagaimanapun, akan sulit menyelamatkan nyawa cucumu." Lalu, Mangryo tersenyum dan melanjutkan, "Karena aku sangat berhati-hati dalam meracuni putri dan cucumu dengan racun 5.000 lipan yang berharga." Lalu dia tertawa, membuat kakek itu terlihat sangat terkejut. Lalu berpikir,
Mengapa harus 5.000 kelabang? Itu yang terburuk dari kelabang beracun. Dia melihat cucunya penuh keringat kesakitan, mengeluarkan air dari mata dan mulutnya. Melihat kakek itu yang hanya diam, Mangrio mengatakan, "Keluarlah, kamu sadar, kamu hanya membuang-buang waktu dan hanya memperpanjang rasa sakit cucumu." Lalu kakek itu menggendong cucunya keluar dari rumahnya, disambut dengan pertanyaan dari Mangrio. Apakah ada kata-kata terakhir? Tapi tiba-tiba cucunya terbatuk, membuat mereka berdua sangat terkejut. Mendengar cucunya batuk, kakek itu dengan sangat khawatir memanggil namanya. Namanya adalah Jagang dan bertanya, "Sudahkah kamu bangun?" Kakek itu perlahan menaruhnya ke bawah dan memintanya untuk segera sadar. Sedangkan Mangrio yang melihat anak itu masih sadar, dia terkejut dan bertanya, apakah dia benar-benar digigit oleh lipan? Kenapa dia masih bisa bertahan? Tiba-tiba anak itu bangun dan merangkak ke arah Mangrio, membuat Mangrio tertawa dan berkata, "Anak mati yang masih berjuang. Sepertinya keterikatannya dengan kehidupan lebih besar daripada kakeknya." Lalu Mangrio tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tidak punya penawar untuk 5.000 kelabang. Dan walaupun aku punya, ini sudah terlambat." Tapi tiba-tiba dia sangat dibuat terkejut dengan cangkang 5.000 lipan yang menancap di kakinya, ditancapkan oleh anak sekarat itu. Menyadari itu adalah cangkang 5.000 lipan, Mangrio pucat berkeringat, lalu berteriak marah berniat memukul anak itu. Tapi kakeknya mengorbankan diri menahan pukulan Mangrio dengan punggungnya, sembari memeluk cucunya, meninggalkan bekas luka bakar dengan asap di punggungnya. Mangrio mulai merasakan kesakitan pada kakinya. Kakinya juga mulai terlihat biru. Beberapa anak buahnya berkhawatir memanggilnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Menyadari kakinya sudah tidak bisa diselamatkan, Mangrio berkeringat mengatakan, "Tidak ada penawar untuk racun ini." Lalu dia berteriak sangat kuat, meminta pedang kepada bawahannya, dan meminta bawahannya untuk memotong kakinya. Bawahannya terkejut bertanya-tanya mendengar kata-katanya. Lalu bertanya lagi memastikan apakah yang dikatakannya benar. Tapi Mangrio yang sudah paham situasinya, berteriak memanggilnya tolol dan memintanya untuk melakukannya sekarang. Anak buahnya tanpa ragu memotong kakinya dengan cepat, membuat Mangrio berteriak terlihat sangat kesakitan. Tapi bahkan sebelum sakit di kakinya reda, anak buahnya mengatakan bahwa kakek dan cucunya itu menghilang, membuat Mangrio yang sangat kesakitan menjadi marah dan meminta anak buahnya untuk menangkap mereka. Sembari Mangrio berdiri dipandu oleh anak buahnya. Melihat anak buahnya yang belum bergerak mengejar targetnya, Mangrio berteriak sangat marah bertanya, "Untuk apa kalian semua masih berdiri? Kejar mereka. Jangan biarkan mereka lolos." Sedangkan di tengah hutan, di dalam gua kecil, kakek itu menidurkan cucunya di depannya sembari terlihat sangat sedih dan menatap cucunya dengan air mata. Tiba-tiba, anak itu mulai batuk. Setelah beberapa waktu berlalu, dia akhirnya meludahkan potongan cangkang 5.000 lipan. Melihat itu, kakeknya bergumam, "Konon, jika seseorang mengkonsumsi kantung yang berisi racun mematikan atau pil jiwa, maka mereka akan mampu mengatasi racun tersebut." Dan kebetulan cucunya melakukan hal itu. Kakek itu mulai tergeletak tak sadarkan diri di samping cucunya dan berkata pelan seolah sedang sekarat, "Jagang, aku berdoa bahwa kamu akan tetap hidup."
Namun, aku khawatir untuk masa depanmu. Begitu aku pergi. Setelah beberapa waktu menjelajah wilayah, para bawahan mangrove menemukan jejak. Membawa obor, mereka masuk ke dalam gua tempat target mereka berada. Sembari menjambak rambut anak itu, bawahan mangrove mengatakan bahwa orang tua itu sudah mati dan anak itu nyaris mati, tetapi anak ini masih hidup. Mangrove mendekatinya dan setelah itu tersenyum lebar dengan wajah yang menyeramkan. Dia melihat anak laki-laki itu dengan pandangan jahat karena dia kehilangan kakinya. Setelah beberapa saat, anak itu perlahan-lahan mulai sadar dan di depannya, dia melihat mangrove berdiri di depannya. Wajah anak itu sangat pucat dan dia terlihat sangat lemah. Tubuhnya terikat erat di meja. Mangrove melihat bahwa anak laki-laki itu sudah bangun dan memberitahunya bahwa dia tidak mengharapkan anak laki-laki itu untuk bertahan lama. Setelah digigit 5.000 kelabang, anak laki-laki itu mencoba memanggil kakeknya. Dengan khawatir, anak itu bertanya tentang kakeknya dan Mangrove mengatakan bahwa kakeknya mati. Mangrove mencengkram wajah anak itu dan memberitahunya karena dia harus mengamputasi kakinya sendiri. Dan karena itu, Mangrove mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membunuh anak itu, tapi dia sudah berubah pikiran. Dengan wajah seram memegang 5.000 kelapan dengan tangan yang memakai sarung tangan, Mangrove mengatakan bahwa dia pikir dia akan menjadikan anak itu bahan eksperimen untuk racunnya. Membuat anak itu sangat terkejut bertanya-tanya, lalu berteriak sangat keras saat Mangrove menaruh kelabang itu di atas dadanya. Sambil menikmati menyiksa anak itu, Mangrove mengatakan bahwa dia tidak bisa membuang bahan eksperimen yang berharga, tubuh berhargamu yang tetap hidup meski digigit oleh 5.000 lipan yang belum ada obatnya. Terlihat Mangrove yang melihat anak itu yang berteriak berkali-kali dan tiba-tiba Mangrove teringat kakinya dan marah. Memukul kaki anak itu dengan tongkat dan berteriak memintanya untuk diam. Tulang kaki anak itu retak karenanya, membuat anak itu berteriak sangat kesakitan sampai mengeluarkan air mata. Dan Mangrove melihat anak itu yang terlihat sangat tersiksa tersenyum bahagia dan mengatakan bahwa anak itu juga akan lumpuh sepertinya. Keesokan harinya, Mangrove bertanya apakah dia sudah bangun saat mendengar batuknya. Lalu Mangrove meminta maaf karena dia merasa kemarin dia terlalu kasar dan menyuapi anak itu minuman obat. Sambil menyuapinya, Mangrove mengatakan ini adalah sup jongmyeon yang terbuat dari bahan-bahan terbaik. Dan anak itu bergumam, bertanya-tanya, sup jongmyeon itu adalah herbal yang meningkatkan proses penyembuhan dan daya ingat. Setelah memikirkan itu, anak itu bertanya, kenapa Mangrove memberinya obat? Menjawab itu, Mangrove tersenyum lalu mengatakan, aku tidak dapat melanjutkan eksperimen jika kamu terus kehilangan kesadaran dan kamu harus berpikir jernih agar aku dapat mengamati reaksimu dan ketahuilah bahwa aku akan memberikan ini kepadamu secara berkala. Tapi tiba-tiba anak itu terbatuk, terlihat sangat kesakitan bertanya-tanya. Dan melihat itu, Mangrove mengatakan bahwa dia juga mencampurkan racun dari ikan buntal di dalam sup karena dia tidak ingin kecewa racunnya tidak bekerja. Jadi dia mencampurnya untuk 10 orang dan berkata, mari kita bersenang-senang, lalu tertawa sangat bahagia. Beberapa minggu kemudian, atau sudah beberapa bulan, Mangrove terus melakukan eksperimen
Dan setelahnya dia memberikan anak laki-laki itu sup jeongmyeong setiap hari. Dia menciptakan racun yang tak terhitung jumlahnya, bereksperimen dengannya, dan mencatat hasilnya. Dan karena sup itu, anak laki-laki itu terpaksa bangun dan menderita racun tanpa istirahat. Itu seperti neraka yang dalam tanpa dasar, tidak pernah berakhir. Pada suatu hari, darah di seluruh tubuh anak itu membeku, membuat Mang Rio bertanya-tanya, apakah ini efek dari pil yang diberikan oleh kakek anak itu? Dan karena itu, racunnya tidak menyebar sempurna. Jika tidak menyebar bisa dipahami, tapi mengapa racunnya menghilang? Dia terheran karenanya, lalu membuka sebuah kotak dan berkata, "Kamu memang eksperimen yang menghibur." Lalu Mang Rio menaruh laba-laba janda berbintik ganda surgawi ke dada anak itu dan mengatakan, "Keluarga Dang di Sacheon membeli 5 dari mereka setiap tahunnya." Anak itu terlihat sangat terkejut ketakutan melihat ke arah laba-laba itu. Laba-laba itu berjalan ke lehernya dan menggigitnya, membuatnya berteriak sangat kencang. Sedangkan Mang Rio menikmati suaranya sembari melihat botol dan berkata, "Teriakan yang sangat bagus. Kita belum selesai dengan racun dari ular Huanbok ini." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melirik ke arah anak itu karena anak itu memintanya untuk menyelamatkannya. Anak itu menangis dengan banyak air keluar dari mulut dan matanya, meminta untuk diselamatkan karena racun membuatnya sulit bernafas. Mendengar itu, Mang Rio mendekatinya, lalu bertanya dengan marah, "Menyelamatkanmu?" Dia mulai mencekik anak itu dan berteriak makin kencang mengatakan, "Jika kamu menginginkanku menyelamatkanmu, kamu seharusnya berpikir 2 kali tentang apa yang kamu lakukan kepada kakiku. Karena kamu, aku menjadi lumpuh dan gagal dipromosikan. Kau membuatku peracun terbaik dari sekte racun Kang Ho seperti ini. Beraninya kamu melakukan ini." Anak itu terlihat sekarat, tak bisa bernafas karena cekikan Mang Rio. Lalu sadar akan itu, Mang Rio melepaskannya. Tidak ingin kehilangan bahan eksperimennya yang berharga. Walaupun dia terlihat sangat kesal, dia tetap bertanya-tanya, apakah anak itu mati? Dan karena anak itu terlihat sudah terkulai sangat lemas. Melihat itu, Mang Rio melepas ikatannya, lalu membopong anak itu, menaruhnya di lantai dan berkata, "Tidak mungkin seseorang yang selamat dari racun 5.000 lipan akan mati karena keracunan. Apakah dia mati lemas karena tenggorokannya bengkak atau lainnya?" Menyebalkan sekali. Tiba-tiba dia tersenyum lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan memastikan kamu tidak mati dengan damai dan membawamu kembali sehingga kamu akan selamanya menjadi mainanku." Terlihat darah menetes dari jari jentik anak itu dan Mang Rio mengatakan, "Kamu harus bersyukur karena aku menggunakan energi internalku kepadamu." Aku menusuk jari kelingking yang terhubung ke titik akupuntur kecil dengan memusatkan perhatian pada 100 titik akupuntur. Aku yakin bengkaknya akan turun begitu racun merembes keluar dari sana. Bahkan jika kamu tidak mati karena racun, sepertinya perlu beberapa waktu sampai gejalanya hilang. Tiba-tiba, bawahannya memanggilnya, mengatakan bahwa dia harus segera menghadiri pertemuan penatua. Pemeriksaan dari Persatuan Murim Aliansi telah tiba. Membuat Mang Rio bertanya-tanya, lalu menyetujui untuk pergi. Sebelum pergi, Mang Rio menatap anak itu yang terkapar lemas, tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan memastikan untuk menggunakanmu sampai akhir. Kamu tidak akan bisa mati atau lari dariku.
sampai aku mati karena usia tua atau disambar petir. Dia keluar dari ruangan itu sembari tertawa. Anak itu yang terlihat tepar tak berdaya, tiba-tiba bangun dan duduk. Setelah selesai melakukan pertemuan penatua, Mangrio kembali berjalan dengan tongkatnya, tertawa mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kepercayaannya kepada klannya. Tapi tetua memintanya melayaninya dengan benar. Mengingat itu, Mangrio mengatakan, "Tunggu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan jatuh seperti ini? Aku akan membuat racun paling mematikan menggunakan jagang jin." Jagang jin adalah nama anak itu. Saat sampai di depan pintu, dia berdiri terdiam, bergumam mengatakan, "Ada bau samar racun dan ikan. Pasti ada sesuatu di sana." Dia mulai masuk, membuka pintu dan sangat terkejut saat ular menyerangnya. Tapi dia dengan sigap menangkap ular itu dan bertanya, "Apa-apaan ini? Kenapa ular suesahmu bisa keluar?" Lalu menyadari sesuatu, dia berkata, "Jangan bilang." Dia dibuat terkejut saat melihat ruangannya sangat berantakan. Semua hewan beracun berceceran. Ular-ular bergelantungan mencoba keluar dari keranjang. Melihat itu, dia berkata, "Jagang jin bajingan itu, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk bergerak?" Lalu dia berteriak bertanya, "Di mana kamu, jagang jin? Apakah ini caramu membalasku yang telah membuatmu tetap hidup?" Melihat ruangan, Mangrio berpikir pasti ada jejak yang tertinggal karena bagaimanapun jagang jin tertutup luka dan tidak ada bukti bahwa dia keluar dari pintu depan. Dia mengacak-ngacak ruangan sembari berteriak menanyakan, "Di mana kamu bersembunyi?" Tiba-tiba dia melihat pintu kecil dan bergumam, "Itu lubang tempat aku membuang limbah dan membuang racun." Jadi begitulah cara dia melarikan diri. Lalu dia tertawa dan berkata dalam pikirnya, "Dasar bodoh, disitulah kamu berpikir untuk bersembunyi." Dia tertawa lagi dan berkata, "Kamu bajingan. Tempat itu tidak cukup besar untuk dilewati seseorang. Sekarang, kenapa kamu tidak menjadi anak yang baik dan keluar? Karena kamu masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan." Saat Mangrio membuka pintu itu, tiba-tiba sesuatu menyayat pipinya, membuat pipinya bergores mengeluarkan darah. Itu membuat Mangrio bertanya-tanya, dan ternyata itu adalah cabang bambu. Dan tiba-tiba Mangrio terlihat menahan kesakitan dan berpikir bahwa itu adalah racun. Racun itu membuat Mangrio tertunduk memuntahkan darah dari mulutnya dan berkata, "Bajingan itu membuat lelucon seperti ini." Lalu dia bergumam, "Ini bukan gejala yang menunjukkan bahwa aku telah diracuni hanya oleh satu jenis racun." Dia bertanya-tanya jenis racun apa. Dia terlihat pucat, gemetar, penuh keringat. Dengan darah di mulutnya, dia berkata bahwa dia butuh penawar dan bertanya-tanya bagaimana bisa anak sialan itu. Tiba-tiba dia melihat tangan jagang jin di dalam kotak ular. Dia dibuat terkejut saat melihat jagang jin keluar dari kotak itu dengan ular yang menggigit lengannya. Dia mencoba melepaskan ular itu, lalu menoleh ke arah Mangrio. Dan melihat itu, Mangrio berpikir, tidak mungkin. Dia sungguh luar biasa berada di keranjang ular sejak awal. Dia mengingat saat dia baru masuk, ular mencoba menggigitnya dan mencoba keluar dari keranjang saat dia berjalan masuk ke ruangan. Dan jagang jin hanya diam mengawasinya dari dalam keranjang ular.
Dasar bajingan yang tangguh. Dia berpikir bahwa akan sangat berbahaya jika ini terus berlanjut. Dia harus mencari tahu racun apa yang digunakan Jagangjin. Dan dia akan merobek anggota tubuh Jagangjin. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan saat melihat darah keluar dari jari kelingking Jagangjin. Dan berpikir, jangan bilang padaku, bajingan itu menggunakan racun yang diekstrak dari titik akupuntur. Tapi Jagangjin tidak menghiraukannya, mencoba untuk keluar dari bangunan itu, membuat Manggrio berkata bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Bajingan gila, lalu meminta Jagangjin untuk berhenti. Tapi Jagangjin tidak mungkin mendengarkannya. Manggrio masih ngepron memanggil-manggil Jagangjin. Sedangkan Jagangjin tidak memperdulikan itu dan terus berjalan pergi. Jagangjin melarikan diri dari tempat Manggrio. Lalu dia berlari ke hutan, menangis dan sangat menyesal mengingat ibu dan kakeknya yang mati karena dibunuh oleh sekte racun. Dia berharap semua ini adalah mimpi. Semua orang kehilangan nyawa mereka karena sekte racun. Dia juga berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Tapi tiba-tiba dia mendengar dua orang yang sedang berbincang. Mereka mengatakan ada tamu penting yang datang hari ini, dan itu adalah mediator dari aliansi Murim. Secara pribadi, dia datang ke sekte racun. Mereka juga bertanya-tanya kenapa orang seperti itu datang ke sekte racun. Dan sepertinya seseorang dari aliansi Murim melaporkan sekte racun. Itulah mengapa mereka ada di sini untuk menyelidiki sekte racun. Mendengar itu, Jagangjin bergumam berkata, aliansi Murim. Dia mengingat seseorang yang menjemput Manggrio sebelumnya. Berkata Manggrio harus segera menghadiri pertemuan penatua karena pemeriksaan dari Persatuan Murim Aliansi telah tiba. Dia mengingat kata-kata kakeknya berkata bahwa mereka adalah sekelompok warrior soleh yang kuat yang memperlakukan semua sekte besar dan kecil secara adil. Menyelidiki sekte racun, dia bertanya-tanya apakah aliansi Murim datang karena mendengar sesuatu tentang apa yang dilakukan oleh sekte racun. Lalu Jagangjin berpikir bahwa ini adalah kesempatan. Aku perlu menemui orang dari aliansi itu dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi dengan sekte Lembah Bunga Putih. Lalu berpindah ke kediaman ketua sekte racun. Dia menegur seseorang berkata, kenapa kau di sini Grandmaster? Udara malam sangat dingin. Kenapa kau tidak masuk saja? Mendengar itu, ketua aliansi Murim hanya diam. Lalu beberapa saat kemudian, di depan kediaman ketua sekte racun, banyak orang berteriak berkata sekte racun memberi hormat kepada Grandmaster Baek Lijong. Semua bawahan di sekte racun memberi hormat kepada mediator dari Persatuan Murim. Sedangkan Jagangjin memantau mereka tersenyum dan bergumam berkata, aku mendengar dia sebelumnya. Grandmaster yang bergerak untuk keadilan selama beberapa dekade setelah tampil di Kangho. Baek Lijong, pedang surgawi kekuatan emas. Jagangjin yakin bahwa dia bisa melakukannya. Dia bisa menjadi orang yang mengungkapkan perbuatan jahat sekte racun. Pada malam harinya, saat dua penjaga sedang berpatroli keliling bangunan, Baek Lijong sembunyi di sana. Lalu dia mengendap-endap mencari tempat di mana Baek Lijong tinggal. Dan saat Jagangjin menemukan tempat Baek Lijong, Jagangjin bergumam bertanya-tanya apa yang akan dia katakan ketika dia bertatap muka dengan ketua aliansi Murim. Lalu, tepat setelah Jagangjin memikirkan itu, Baek Lijong masuk ke dalam ruangannya. Melihat itu, Jagangjin terkejut senang. Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh ketua sekte racun yang mengikuti Baek Lijong tepat di belakangnya.
berkata, "Seperti yang Anda lihat, mereka semua telah berlatih dengan baik. Setelah kita bergabung, grup akan mendapatkan keuntungan besar." Merespon itu, sembari menggendong tangannya, Baek Lijong berkata, "Aku bertanya-tanya tentang itu. Meskipun ini tidak lebih dari sebuah kelompok di perbatasan yang tidak disebutkan namanya." Serikat Pekerja masih mengungkapkan perhatiannya. Merespon itu, Ketua Sekte Racun berkata, "Kita telah menjadi lebih cocok untuk Serikat Pekerja dan telah membuktikan kekuatan itu. Apalagi yang harus kami lakukan?" Merespon itu, Baek Lijong melirik ke arahnya dan berkata, "Aku bilang untuk memiliki kualifikasi, jangan membuat banyak kegaduhan." Seseorang dari cabang serikat yang tidak disebutkan namanya datang mendatangi kami, mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari sekte yang dimusnahkan oleh Sekte Racun. Aku percaya itu adalah Sekte Raja Obat. Mendengar itu, Ketua Sekte Racun memegang dagunya dan tertawa, lalu berkata, "Itu berita yang baru saja aku dengar." Mendengar itu, Baek Lijong mulai marah, memegang pedangnya dan berkata, "Apakah kamu lupa dengan siapa kamu berdiri sekarang?" Baek Lijong melirik ke arah Ketua Sekte Racun, mengeluarkan tatapan intimidasi dan berkata, "Apakah kau lupa siapa aku?" Melihat itu, Ketua Sekte Racun gemetar ketakutan dan sedikit mundur. Melihat itu, Jagang Jin bergumam berkata, "Sekte Raja Obat. Jadi lembah bunga putih bukan satu-satunya yang menderita karena sekte racun." Dia mengepalkan tangannya dan melanjutkan gumamannya, "Jika aku hanya bisa bersaksi untuk apa yang terjadi pada sekte lembah bunga putih, maka..." Tapi sebelum dia melanjutkan gumamannya, Ketua Sekte Racun meminta maaf dan berkata, "Menaklukkan sekte medis tidak berjalan semulus yang kita inginkan. Jadi, itu pasti seseorang yang melarikan diri selama kekacauan." Mendengar itu, Jagang Jin terkejut bertanya-tanya apa maksudnya. Dan mendengar itu, Baek Lijong bertanya kepada Ketua Sekte Obat, "Apakah ada alasan lain?" Merespon itu, Ketua Sekte Racun menunduk dan berkata, "Tidak, ini sepenuhnya salah kami." Merespon itu, Baek Lijong bertanya, "Bagaimana dengan yang tersisa?" Dan menjawab pertanyaan Baek Lijong, Ketua Sekte Racun berkata, "Kita berpikir untuk mengirim mereka ke terowongan bawah tanah. Kita sudah membuat mereka menunggu di gerbang selatan. Itu adalah tempat di mana Sekte Racun mengelola secara kooperatif. Oleh karena itu, tidak akan ada berita yang keluar dari sana." Lalu, Ketua Sekte Racun bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang yang selamat itu?" Mendengar itu, Baek Lijong melirik dan berkata, "Dia sudah ditangani." Mendengar itu, Jagang Jin sangat terkejut, semakin bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu Baek Lijong melanjutkan, "Sekte dengan sengketa akan dihukum ketika mereka diperiksa oleh persekutuan. Jika kamu akan menginjak-injak mereka, lakukan dalam diam. Karena aku sudah tidak ingin lagi membersihkan bekas kesalahanmu." Mendengar itu, Jagang Jin mulai berkeringat, terlihat ketakutan sekaligus penasaran apa maksud mereka. Dia bergumam berkata, "Persatuan Aliansi Murim ternyata berada di sisi yang sama." Lalu, Ketua Sekte Racun berkata, "Kita sudah menyiapkan tempat untuk Anda, Grandmaster." Tapi tiba-tiba, Baek Lijong meminta Ketua Sekte Racun untuk berhenti bicara. Lalu tiba-tiba, dia menyabut pedangnya dan menusuk tembok samping jendela, tempat di mana Jagang Jin berada. Melihat hal itu, Ketua Sekte Racun yang penasaran bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan, Grandmaster?" Tidak merespon pertanyaan itu, Baek Lijong menarik pedangnya, lalu memperhatikan di sekitar pedangnya. Dia bergumam, "Tidak ada darah." Lalu, menyadari intuisinya salah, Baek Lijong menyarungkan pedangnya dan berkata, "Ayo bergerak."
Sedangkan Jagang Jin terlihat sangat cemas karena tusukan pedang Baek Lee Jong tepat berada di samping kepalanya. Lalu setelah ketua aliansi dan ketua sekte racun pergi, Jagang Jin terjatuh tidak percaya akan apa yang dia dengar. Dia bertanya-tanya, mengapa ketua aliansi Murim mendukung sekte racun? Lalu, apakah yang terjadi dengan sekte Lembah Bunga Putih itu karena? Tapi sebelum dia menyelesaikan gumamannya, dia mendengar langkah kaki yang mendekatinya. Itu sontak membuat dia terkejut. Langkah kaki yang didengarnya adalah dua orang penjaga yang sedang berpatroli. Untungnya Jagang Jin berhasil masuk ke sebuah ruangan sebelum mereka lewat. Saat berada di dalam ruangan, Jagang Jin menundukkan kepalanya. Lalu dia bergumam, aliansi Murim tahu apa yang dilakukan oleh sekte racun, tapi bukannya mengutuk mereka karena hal itu. Aliansi malah membantu mereka. Itu membuat Jagang Jin bertanya-tanya, apakah ketua aliansi Murim korup? Bahkan jika aku berbicara tentang insiden sekte Lembah Bunga Putih, itu tidak akan berarti apa-apa. Jagang Jin terlihat sangat kesal mengeratkan giginya dan melanjutkan gumamannya berkata, orang yang selamat mempertaruhkan nyawanya untuk menuju aliansi. Dia ditangani dan mereka disuruh menginjak-injak orang lain secara menyeluruh, membunuh orang dengan pengecut dan menyembunyikan kebenaran. Semua bajingan ini sama. Karena bajingan ini, dia mengingat semua orang sekte Lembah Bunga Putih mati semua, bahkan ibu dan kakeknya. Dia mengingat kata terakhir kakeknya, Jagang, kau harus tetap hidup. Mengingat itu, Jagang Jin bergumam berkata, aku akan tetap hidup dan aku akan menjadi lebih kuat, bukan dengan bantuan orang lain, melainkan dengan tanganku sendiri. Jagang Jin terlihat sangat kesal, lalu berteriak dalam kepalanya berkata, aku akan membalas dendam. Beberapa saat berlalu, di dalam sebuah bangunan di sekte racun. Ketua sekte racun mengangkat cawan dan meminta perhatian, lalu berkata, meskipun ini mungkin pertemuan untuk menyambut Grandmaster Baek Lee Jong, ini juga untuk merayakan hari yang menggembirakan untuk sekte racun kita. Sekte kita semakin dekat untuk bisa bergabung dengan persatuan aliansi Murim. Dia meminta bersulang untuk Baek Lee Jong dan Persatuan Murim untuk datang ke sini dan membawa kita berita bagus. Belum pernah ada hari yang bersejarah seperti hari ini sebelumnya di sekte racun. Dia meminta semua orang mengangkat cawannya dan Baek Lee Jong juga tersenyum mengangkat cawannya. Tapi tiba-tiba seseorang datang memanggilnya, membuatnya menoleh bertanya apa yang terjadi. Lalu orang itu membisikkan sesuatu. Itu membuat ketua sekte racun terkejut dan melihat hal itu. Baek Lee Jong bertanya apakah ada masalah. Tapi ketua sekte racun yang khawatir berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu dia meminta izin untuk pergi sebentar. Merespon itu, Baek Lee Jong berkata baiklah. Dan aku harap kata-katamu itu benar. Lalu ketua sekte racun meninggalkan tempat perayaan. Saat berada di luar, dia bertanya, apa maksudnya Mang Ryo pingsan? Apa alasannya? Dan menjawab itu, salah satu penjaga berkata, sepertinya berasal dari racun yang kompleks. Mungkin dia telah membuat kesalahan selama percobaan. Mendengar itu, sedikit berpikir, ketua sekte racun berkata, Mang Ryo tua telah bereksperimen dengan racun selama beberapa dekade. Sesuatu seperti itu tidak mungkin terjadi. Lalu, dia mengingat sesuatu dan berkata, kalau dipikir-pikir, bukankah ada mainan yang sedang dikerjakan oleh Mang Ryo tua? Merespon itu, salah satu penjaga bertanya, mainan apa maksudnya? Dan ketua sekte racun berkata, tawanan dari sekte Lembah Bunga Putih yang dia gunakan untuk eksperimennya. Menjawab itu, salah satu penjaga berkata,
Ketika mereka pergi, tidak ada seorang pun. Mendengar itu, membuat kepala sekte racun bertanya-tanya dalam benaknya. Berkata, aku penasaran, anak itulah yang membuat kaki Manggrio tua pincang. Jika dia meninggal saat sedang diuji cobakan, maka mayatnya seharusnya ada di sana. Menyingkirkan hal-hal yang akan menimbulkan masalah di masa depan adalah ide yang bagus. Jika kabar dari sekte Lembah Bunga Putih keluar, maka itu akan mengganggu rencana kita ke depannya. Lalu dia berkata kepada dua penjaga itu, meminta mereka mencari di setiap sudut dan menemukan eksperimen yang sedang dikerjakan oleh Manggrio tua. Dia sedikit berteriak berkata, tidak masalah, apakah kau membawanya hidup atau mati? Bawa dia, agar aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sedangkan di tempat lain, saat bulan sedang indah-indahnya, di bawah cahaya bulan itu, bukannya kedamaian, tapi ada sekelompok orang yang direnggut kebebasannya, digiring untuk memasuki gerobak oleh beberapa bawahan sekte racun. Salah satu dari penjaga sekte racun berteriak berkata, kita sibuk. Kita sedang mencoba mengikuti jadwal, jadi jangan diam dan jalan saja. Sedangkan di balik semak-semak, Jagangjin memantau mereka, melihat para tawanan yang sudah kehilangan harapan hidup mereka. Tua, muda, bahkan anak-anak. Melihat hal itu, Jagangjin teringat percakapan Baek Lijong dan ketua sekte racun tentang orang-orang yang tersisa dari pembantaian mereka. Dan mereka mengirim ke terowongan bawah tanah. Itu adalah tempat yang dikelola oleh sekte racun. Melihat mereka, Jagangjin berpikir bahwa mereka adalah bagian dari sekte Raja Obat. Salah satu penjaga menendang salah satu orang tua yang berjalan lambat. Dia berteriak meminta pria itu berjalan lebih cepat karena mereka bisa ketinggalan. Sedangkan cucu pria tua itu mencoba membantu pria itu untuk berdiri, memanggilnya kakek, dan satu orang lainnya datang, berteriak ke penjaga berkata, dia orang tua, apakah kami terlalu mengharapkan simpati dari orang-orang kasar sepertimu? Mendengar itu, penjaga itu terlihat sangat marah, bertanya apa maksudnya. Lalu berteriak mengatakan dasar bajingan nakal. Saat penjaga itu akan menghajar pria itu, seseorang menghentikannya, berkata, karena temperamenmu itu, kamu selalu berada dalam situasi seperti ini. Dia adalah Daido. Dia melanjutkan berkata, simpati dan belas kasihan adalah kata-kata yang dinyanyikan oleh orang yang lemah. Menyalahkan diri sendiri karena tidak berdaya. Dia mencabut pedangnya dan melanjutkan, ini sangat mengganggu karena jalan kita masih panjang. Itu membuatku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menebas ke arah pria di depannya, membuat goresan di pipi pria itu, membuat pria itu terdiam terkejut. Lalu Daido berkata sembari menjilat darah di pedangnya, sayangnya, kita mendapat perintah untuk membawamu ke terowongan bawah tanah. Jadi mau bagaimana lagi? Aku tidak akan mengatakan ini lagi. Diam dan jalan saja. Kecuali kamu ingin mengurangi pekerjaan yang aku lakukan. Setelah mendengar itu, pria itu membantu kakek berdiri. Sedangkan cucu kakek itu bertanya kepada pria itu, berkata wakil kepala sekolah Yongmyong, apakah kamu baik-baik saja? Dan merespon itu, pria itu berkata, dia baik-baik saja. Lalu dia membopong pria tua itu, meminta pria tua itu untuk mengikutinya. Sedangkan Jagangjin diam-diam memasuki antrian. Malam semakin larut. Perjalanan mereka berlanjut, dan Jagangjin berada di antara sandera. Menyadari Jagangjin bukan anggota sekte mereka, Yongmyong melirik ke arahnya dan berkata, kamu bukan dari sekte kami, dan menilai dari penampilanmu, kamu tampaknya bukan seseorang dari sekte racun. Merespon itu, Jagangjin berkata,
Aku adalah seorang dari Sekte Lembah Bunga Putih. Mendengar itu, semua tawanan terkejut dan bertanya mengapa seseorang dari sekte itu ada di sini. Yang Wyong terkejut dan bertanya, "Jangan bilang padaku, apakah mereka menderita karena sekte racun seperti kami?" Merespon itu tanpa kata. Jagang Jin hanya mengangguk. Lalu Yongmyong melanjutkan, "Sekte racun. Mereka bertindak sembrono setelah mendapatkan dukungan dari aliansi." Lalu dia bertanya, "Bagaimana Jagang Jin bisa sampai di sini?" Menjawab itu, Jagang Jin berkata, "Aku sedang diuji cobakan setelah ditangkap oleh sekte racun. Lalu aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri ketika perwakilan dari sekte aliansi Murim datang." Setelah mendengar itu, Yongyong berkata, "Aku bangga kamu sampai di sini. Tapi gerobak ini bukanlah jalan keluar. Kami sedang berada dalam perjalanan ke neraka yang lain. Sayang sekali." Mendengar itu tapi tidak meresponnya, Jagang Jin melihat ke kanan dan ke kiri, menghitung jumlah penjaga. Melihat Jagang Jin, Yongyong berkata, "Aku bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Tapi akan bagus jika kamu menyerah. Aku tidak yakin tentang yang lain, tapi Daido Pedang Besar itu adalah seorang ahli. Tidak mungkin lari dari pria itu dengan kemampuan normal. Apalagi sebagian besar dari kita telah kehilangan energi batin karena diracuni oleh racun Sangong." Menjawab itu, Jagang Jin bertanya, "Bagaimana jika aku memiliki racun pada diriku?" Menjawab itu, Yongyong bertanya apa maksudnya, lalu berkata, "Itu akan lebih baik daripada tidak memilikinya." Tetapi sekte racun mengkhususkan diri mereka pada racun. Mereka akan dapat mendetoksifikasi racun. Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Tapi ini adalah racun yang sangat mematikan." Merespon itu, Yongyong bertanya, "Racun apa yang bisa kamu katakan dengan percaya diri?" Menjawab itu, Jagang Jin berkata, "Cukup mematikan bagiku untuk melarikan ke sini dan menyebabkan pengeksperimenku kehilangan kesadaran. Dia adalah orang yang menyerang sekte Lembah Bunga Putih kami dan membunuh keluargaku." Mendengar itu, Yongming bertanya, "Siapa orang itu?" Dan Jagang Jin dengan tegas berkata, "Mangrio." Hal itu sontak membuat banyak tahanan terkejut karena Mangrio adalah atasan di sekte racun. Apakah benar Jagang Jin mengalahkannya? Lalu Yongyong bertanya, "Di mana racun itu?" Dan mendengar itu, Jagang Jin langsung mengulurkan tangannya dan menggigit jentiknya, lalu berkata, "Ada di sini." Racun murni keluar dari jentik Jagang Jin. Saat racun itu mengalir di jarinya, Yongmyong bergumam berkata, "Aku bisa tahu hanya dengan melihat tampilan luarnya. Cairan itu merembas keluar. Itu adalah racun murni. Itu pasti racun yang sangat mematikan." Melihat hal itu, Yongmyong yang tertegun gemetar bertanya, "Apakah kamu bisa menyimpan racun semacam itu di dalam tubuhmu?" Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Makan 5.000 kelabang yang mereka lepas kepada kami. Dan entah bagaimana setelahnya, racun itu tidak bisa membunuhku." Mengetahui hal itu, Mangrio melakukan banyak percobaan padaku. Lalu, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yongyong berkata, "Maukah kamu membiarkanku untuk memeriksa tubuhmu?" Lalu, Jagang Jin mengizinkan Yongyong untuk memeriksa tubuhnya. Setelah memeriksa tubuh Jagang Jin, Yongyong bergumam berkata, "Ada yang aneh. Meridiannya semuanya diblokir, tetapi dantian, perut, dan bagian titik akupuntur kelingkingnya. Sepertinya ada satu jalan dan energi yin yang terkumpul di dantiannya. Apakah itu racun?" Lalu setelah memeriksa tubuh Jagang Jin, Yongyong berkata, "Sangat tidak biasa. Aku tidak tahu penyebabnya. Tetapi semua rasa sakit dan penderitaan yang kamu alami pasti telah memberimu berkah ini."
Racun yang berkumpul di dantianmu merembes keluar melalui titik akupuntur kelingkingmu. Merespon itu, Jagangjin berkata, kemungkinan kita akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mendengar itu, salah satu wanita yang disandra berkata, tunggu, bagaimana jika gagal? Apa yang akan kita lakukan jika anak-anak ini gagal? Maka kita semua akan mati seperti anjing yang mati. Bukankah kalian semua memikirkan ini terlalu enteng? Merespon itu, salah satu pria tawanan berkata, aku setuju. Kita sedang menuju ke tambang, yang berarti setidaknya kita tidak akan mati. Pekerjaannya memang sulit, tapi setidaknya itu menjamin hidup kita. Apa gunanya jika kamu mati? Karena jika mati, semua berakhir. Lalu wanita yang disandra meminta Jagangjin untuk berpikir secara realistis. Karena rencana ini terlalu beresiko, mengapa tidak memikirkannya perlahan begitu mereka sampai di terowongan? Tapi merespon itu, Jagangjin berkata, itu berakhir begitu kita sampai di sana. Itu hanya akan menjadi lebih sulit. Apa gunanya hidup seperti binatang? Apalagi kamu tahu bahwa hidupmu akan segera berakhir. Mendengar itu, Yongbyon terlihat memikirkan sesuatu, lalu berkata, anak ini benar. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita tidak akan dapat melakukan apapun di terowongan. Ini mungkin kesempatan kita, karena kesehatan kita agak sehat dan jumlah musuh kita sedikit. Lalu dia menoleh ke arah Jagangjin dan berkata, kamu bilang namamu adalah Jagang. Jika kau setuju, tolong bantu kami, dan biarkan kami membantumu juga. Lalu beberapa saat berlalu. Yongbyon berkata, sepertinya perkenalanku terlambat. Aku adalah wakil kepala sekolah Sekte Raja Obat. Dan merespon itu, Jagangjin menyebutkan namanya. Lalu Yongbyon berkata, sepertinya kamu telah membantu kami membuka mata kami. Kita akan menuju aliansi untuk melaporkan insiden ini jika bukan karena kamu yang memberitahu tentang pengkhianatan mereka. Yongbyon berterima kasih dan merespon itu. Jagangjin berkata, kita bahkan belum berhasil melarikan diri. Mendengar itu, Yongbyon berkata, tidak, aku hanya mengatakan karena aku tidak ingin menjalani hidup yang hina. Tiba-tiba, seekor kuda melaju dengan sangat cepat dan penunggangnya berteriak meminta grup yang membawa tawanan untuk berhenti. Lalu setelah dia sampai, dia berkata, ketua sekte Jidok memerintahkan gerobak untuk berbalik dan kembali ke sekte. Itu sontak membuat semua orang terkejut. Bahkan Jagangjin terlihat pucat karenanya. Orang itu berkata bahwa ketua sekte racun memerintahkan mereka untuk memutar gerobak dan kembali. Mendengar itu, Daido bertanya apa yang terjadi. Dan orang yang menunggang kuda berkata, para petinggi semuanya gempar. Ketua Mangryo tidak sadarkan diri dan salah satu tawanan telah menghilang. Komandan telah memerintahkan kita untuk menangkapnya dengan segala cara. Merespon itu seolah tidak percaya. Daido bertanya, ketua Mangryo, tahanan melakukan itu padanya. Orang tua itu sudah melewati masa jayanya. Mungkin begitu. Apakah kamu yakin dia tidak hanya kehilangan satu kaki di suatu tempat dan melupakannya? Mendengar itu, penunggang kuda hanya terdiam. Lalu berkata sembari melihat ke arah gerobak, anak laki-laki itu mungkin bersembunyi di antara orang-orang ini. Mendengar itu, Daido bertanya, terlihat seperti apa bocah itu? Dan penunggang kuda berkata bahwa dia sendiri belum banyak mendengar, jadi dia juga tidak tahu. Itulah sebabnya mereka harus kembali sekarang. Sedangkan Jagangjin dan Yongbyon terlihat seperti merencanakan sesuatu. Lalu setelah mendengar itu, Daido berkata, kita tidak dapat memutar gerobak di jalan yang sempit seperti ini. Apalagi kita di sini terburu-buru karena federasi. Jika kita kembali sekarang, seluruh jurang ini akan putus dan menimbulkan masalah.
Lalu Daido menawarkan solusi yang lebih baik. Dia bertanya, berapa banyak orang yang seharusnya dipindahkan hari ini? Dan menjawab itu, salah satu bawahannya berkata total 11 orang. Setelah mendengar itu, Daido berkata, jika orang-orang di sini berjumlah 11, maka kita pergi saja. Mereka tidak akan bertukar tempat dengan anggota keluarga mereka sendiri. Lalu Daido menghitung orang yang ada di gerobak, membuat semua tawanan pucat karenanya. Dan setelah menghitung sampai 11, masih ada satu orang tersisa. Itu membuat Daido tersenyum mengerikan dan berkata, baiklah, ada satu lagi di sini. Mendengar itu, Jagangjin bergumam berkata, sialan. Lalu Daido melanjutkan, ini menyenangkan. Kalian menyembunyikan tawanan di tengah ini semua. Dia tertawa sangat kuat dan berkata, apakah ini belas asih kalian yang sering aku dengar? Daido bersiap mengeluarkan pedangnya, sedangkan dua anak buahnya sudah bersiap dengan pedang di tangannya. Setelah mengeluarkan pedangnya, Daido berkata, berkat ini, kalian tidak akan bisa sampai ke terowongan bawah tanah. Kita punya alasan bagus sekarang. Alasan yang sempurna. Mendengar itu membuat Jagangjin bergumam berkata, racunnya tidak terlalu kuat. Aku harus menunggu lawan lengah terlebih dahulu. Aku berencana menunggu waktu yang tepat. Sekte racun bergerak lebih cepat dari yang aku pikirkan. Apa yang harus aku lakukan? Tapi tiba-tiba Yongyong menepuk pundaknya, menganggukkan kepalanya sembari melihat ke arah Jagangjin. Tapi seseorang berteriak sangat kuat berkata, dia naik ke gerobak dan menyembunyikan diri. Saya akan menunjukkan dia, tapi biarkan saya pergi. Hal itu membuat semua orang terkejut termasuk Jagangjin. Tapi Daido tidak mengharapkan hal itu. Daido menebas pria itu sekali tebasan, membuat pria itu terbelah menjadi dua. Melihat hal itu, semua orang yang ada di dalam gerobak terkejut terperangak. Melihat hal itu, bawahan Daido bertanya apa yang dia lakukan. Sedangkan merespon itu, Daido menjilat darah yang ada di pedangnya dan berkata, dia mengganggu kesenanganku. Lalu Daido melompat turun dari gerobak lalu berkata pada penunggang kuda, beritahu komandan bahwa ini adalah tragedi yang mereka timbulkan sendiri dengan menyembunyikan tawanan. Lalu dia bertanya, apakah membunuh mereka bukan masalah besar sekarang? Menjawab itu sembari gemetar ragu. Penunggang kuda berkata, begitulah. Dan mendengar itu, salah satu tawanan cucu dari kakek sebelumnya berteriak berkata, dasar binatang. Apakah hidup seseorang tidak berarti apa-apa bagimu? Jika seperti ini, maka bunuh aku juga. Mereka semua berdiri, berteriak, mengatakan Daido sampah. Merespon hal itu, Daido yang masih memanggul pedang besarnya berkata, kalian semua akan membayar untuk ini. Kalian semua akan mati satu persatu. Lalu Yongyong berteriak sangat keras berkata, sekarang. Dan mendengar itu, pria-pria dewasa yang ada di atas gerobak mulai melompat dari gerobak mencoba melawan kelompok Daido. Mereka menggunakan senjata buatan, melawan anak buah Daido yang menggunakan pedang. Melihat hal itu, Daido terlihat lumayan terkejut. Sedangkan salah satu bawahan Daido mulai tergores pipinya, menahan serangan dan berkata, bajingan ini hanya bisa menggunakan trik-trik yang kecil. Lalu pria itu menebas leher tawanan yang menyerangnya, melemparkan mayatnya dan berteriak berkata, bajingan ini. Sedangkan Yongyong yang melihat hal itu terlihat sangat marah berteriak, berkata, beraninya kalian, aku akan membunuh kalian. Tapi tiba-tiba para prajurit yang terkena goresan dari senjata para tawanan tiba-tiba memuntahkan darah dari mulut mereka, terbatuk-batuk sampai jatuh ke tanah. Salah satunya meminta tolong kepada Daido.
Tapi Daido yang melihat itu hanya terdiam. Sedangkan prajurit penunggang kuda terkejut pucat, bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu berbalik dengan kudanya dan berteriak berkata, dia akan meminta bantuan. Sedangkan Daido yang memperhatikan pertarungan sedari tadi, bergumam berkata, apakah mereka memecahkan perselen di gerobak dan menggunakannya sebagai senjata? Tapi dia seharusnya hanya bisa membuat potongan kecil dengan benda itu. Bagaimana bisa para prajuritku pingsan hanya dengan goresan? Lalu mulai percaya diri karena Daido tinggal sendiri. Salah satu tawanan berkata, "Kamu selanjutnya." Mendengar itu, Daido yang masih santai menjawab, aku rasa inilah yang mereka maksud dengan bahkan cacing menggeliat seumur hidup ketika kamu menginjaknya. Tapi tidak ada yang berubah. Aku tahu senjatamu dilapisi dengan racun. Aku hanya akan menjaga jarak. Mendengar itu, salah satu tawanan tersenyum. Terlihat meremehkan bertanya, jadi kamu berencana untuk seperti itu? Lalu, sembari mengangkat pedangnya, Daido tersenyum dan berkata, tidak, aku bisa melakukan sesuatu seperti ini. Hal itu sontak membuat semua orang terkejut, dan Daido menebaskan aura pedangnya sembari tersenyum. Aura pedang itu langsung membelah dua orang yang ada di depannya. Melihat hal itu, Yongbyong dan rekannya berteriak berkata, tidak mungkin. Spirit Sword tertawa melihat semua orang terkejut. Daido menjilat pedangnya dan berkata, aku akan bermain bersama kalian dalam waktu yang lama. Lalu Jagangjin berlari dalam diam, mencoba menebas Daido dari belakang. Sedangkan Daido yang belum menyadari Jagangjin berkata, aku akan mengakhiri kalian semua.